Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rizky Eko Saputra, NIM 21 2020 212. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zulfikar. Pertama, jelaskan pengertian agama. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk untuk kebaikan di dunia akhirat. Kedua, sebutkan macam-macam agama. Macam-macam agama ada dua. Satu, agama samawi, ialah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasulnya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut agama Islam. Yang kedua, agama ardi atau bumi, ialah agama yang berasal dari bumi atau agama hasil budaya karya manusia, yaitu agama selain Islam. Ketiga, sebutkan garis-garis besar ajaran Islam. 1. Akidah, 2. Ibadah, 3. Akhlak, 4. Muamalah. Keempat, apa nama Tuhan umat Islam? Nama Tuhan umat Islam ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, apakah isi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Isinya berupa perintah, larangan, dan petunjuk. Keenam, sebutkan sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ketujuh, sebutkan fungsi-fungsi Al-Quran. 1. Sebagai wahyu Allah, 2. Sebagai mukjizat, 3. Sebagai pedoman hidup, 4. Sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kelapan, nama-nama Al-Quran ada 6. Sebutkan. 1. Alkitab, 2. Al-Furqan, 3. Az-Zikru, 4. Al-Mau'izhah, 5. Al-Huda, 6. Asy-Syifa. Kesembilan, jelaskan pengertian surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Kesepuluh, sunnah ditinjau dari bentuknya. Ada 3, yaitu 1. Qauli, 2. Fi'li, 3. Takriri. As-sunnah ditinjau dari kualitasnya. Ada 3, yaitu 1. Sahih, 2. Hasan, 3. Doib. Ke-12, jelaskan pengertian tauhid. Tauhid ialah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan nama-nama dan sifatnya. Ke-13, Allah mempunyai sifat-sifat. Sebutkan 5 sifat Allah. 1. Al-Qudrah atau berkuasa, 2. Al-Iradah atau berkehendak, 3. Al-Ilmu atau ilmu, 4. Al-Hayat atau hidup, 5. Al-Sam'u dan Al-Bashar, artinya mendengar dan melihat. Ke-14, rukun iman ada 6. Sebutkan. 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada para malaikat, 3. Iman kepada kitab Allah, 4. Iman kepada Rasul, 5. Iman kepada hari akhir, 6. Iman kepada qada dan qadar. Ke-15, jelaskan apa yang dimaksud dengan syirik, serta berikan contohnya. Syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengira bahwa Allah itu ada. 2. Contohnya, ada seseorang yang menginginkan sesuatu, lalu dia pergi ke dukun dan bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-16, sebutkan pengaruh pengamalan 2 kalimat syahadat. 1. Terhadap hati yang identitasi syahadatain akan melahirkan keyakinan yang benar dan akan melahirkan niat motivasi yang ikhlas. 2. Terhadap akal yang diberi identitas syahadatain akan melahirkan pikiran yang islami. 3. Terhadap jasad
akan memikirkan amal saleh sebagai ketetapan hati dan rancangan akal pikiran. Ke-17, lapaskan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ke-18, sebutkan 3 hal yang membatalkan 2 kalimat syahadat. 1. Bertawakal bukan kepada Allah. 2. Syirik dalam beribadah kepada Allah. 3. Tidak mengakui bahwa nikmat adalah karunia Allah. Ke-19, jelaskan dan berikan contoh mengolok-olok Al-Quran. Mengolok-olok Al-Quran ialah menjadikan Al-Quran sebagai bahan candaan. Contohnya membaca Al-Quran dengan bercanda-canda dan tertawa. Ke-20, meminta pertolongan kepada selain Allah adalah salah satu contoh dari perbuatan syirik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.